Halo, saya Banon Gautama. Selamat berkunjung di channel YouTube saya. Saya akan melakukan pembacaan buku karya Austin Kleon berjudul Still Like an Artist. Mencurilah seperti seniman. Ada 10 bab di buku ini dan beberapa kata mutiara atau quotes dari tokoh dan seniman seluruh dunia. Mari kita mulai audiobook bahasa Indonesia. Pembacaan buku Austin Kleon yang berjudul Still Like an Artist. Semua saran berasal dari pengalaman. Salah satu teoriku adalah bila orang memberimu saran, mereka justru berbicara dengan diri sendiri di masa lalu. Menulis buku ini, aku merasa seperti berbicara dengan diriku yang dulu. Semua yang ada di buku ini adalah hal yang kupelajari selama hampir 1 dekade. Aku berusaha mencari tahu cara menghasilkan karya seni, tetapi terjadi hal aneh ketika aku membaginya dengan yang lain. Ternyata cara ini bukan hanya cocok untuk seniman, melainkan untuk semua orang. Ide-ide ini pas untuk siapapun yang hendak menyuntikkan kreativitas dalam hidup dan karya mereka. Berarti kita semua. Dengan kata lain, buku ini untukmu, siapapun kamu, di bidang apapun kamu berkarya. Mari kita mulai. Bab 1, mencuri seperti seniman. Pantaskah dicuri? Ya atau tidak? Tetap lanjutkan. Cara berpikir ala seniman. Setiap seniman pernah ditanya begini, dari mana kamu dapat ide? Seniman jujur menjawab, aku mencurinya. Bagaimana cara berpikir seorang seniman? Pertama, kamu cari tahu apa yang layak dicuri, lalu melanjutkannya. Hanya itu. Ketika kamu berpikir seperti ini, kamu tidak lagi cemas apa yang bagus dan apa yang jelek. Hanya ada yang layak dicuri dan tidak layak dicuri. Semua bisa diraih. Kalau tidak ada yang layak dicuri hari ini, mungkin kamu akan menemukannya besok, sebulan lagi, atau setahun lagi. Seni yang pernah kupelajari hanyalah yang bisa kucuri. David Bowie. Tidak ada yang benar-benar asli. 9 dari 10 orang yang menyebut sesuatu orisinal biasanya tidak tahu rujukan atau sumber aslinya. Begitu kata penulis Jonathan Lethem. Seniman yang baik menyadari bahwa tidak ada yang muncul tiba-tiba. Semua kreasi berasal dari sesuatu yang pernah ada. Tidak ada yang 100% asli. Tertulis dalam kitab suci, tidak ada yang baru di bawah matahari. Bagi sebagian orang, pemikiran ini membuat stres. Namun bagiku, justru menumbuhkan harapan. Seperti ucapan penulis Prancis André Gide. Semua yang perlu disampaikan sudah dikatakan. Tapi karena tak ada yang mendengarkan, semua harus dikatakan lagi. Bila kita terbebas dari rasa ingin menjadi 100% asli, kita tak akan lagi berusaha menciptakan sesuatu dari nol dan mulai mencari inspirasi sebanyak-banyaknya. Apakah orisinalitas itu? Plagiarisme tak terdeteksi. Saya ulangi, apakah orisinalitas itu? Plagiat yang tidak terdeteksi. Kata William Ralph Ince. Semua ide baru hanyalah campuran atau leburan dengan satu ide lain atau lebih. Ini trik yang diajarkan di sekolah seni. Gambar 2 garis paralel di sehelai kertas. Ada berapa garis? Seperti sama dengan gambarnya. Garis pertama, garis kedua, tetapi ada garis ruang kosong di antaranya. Sudah kau lihat 1 tambah 1 sama dengan 3? Genetika adalah contoh yang mudah. Kamu punya ibu dan ayah. Ada beberapa ciri fisikmu yang mirip mereka, tetapi karaktermu sendiri lebih banyak. Kamu adalah paduan orang tua dan semua leluhurmu. Seperti silsilah keluarga, kamu juga punya silsilah ide. Kamu tidak bisa memilih keluarga, tetapi bisa menentukan guru, teman, dan musik yang kamu dengarkan. Juga buku dan film yang kamu tonton. Sebenarnya kamu adalah leburan pilihan yang kamu terima dalam hidup. Kamu adalah paduan pengaruh.
Penulis Jerman Goethe berkata, kita dibentuk dan dipoles oleh hal yang kita cintai. Kita anak-anak tanpa ayah. Kita temukan ayah kita pada patung para pejuang, jalanan dan sejarah. Kita harus memilih leluhur yang menginspirasi dunia ciptaan kita sendiri. Jay-Z. Masuk sampah, keluar sampah. Seniman adalah kolektor, bukan penimbun. Apa bedanya? Penimbun mengumpulkan apa saja, seniman selektif mengoleksi. Mereka hanya mengumpulkan yang benar-benar disukai. Menurut teori ekonomi, jika kamu menjumlahkan pendapatan 5 teman paling akrab lalu merata-ratakannya, angka hasil akan sangat mendekati pendapatanmu sendiri. Kurasa itu juga berlaku untuk perolehan ide. Kualitasmu setara dengan hal-hal di sekitarmu. Ibuku dulu berkata, masuk sampah, keluar sampah. Waktu itu aku sama sekali tidak mengerti, namun sekarang aku paham. Tugasmu adalah menghimpun gagasan bagus. Semakin banyak ide keren yang kamu kumpulkan, semakin banyak pengaruh yang bisa kamu pilih. Jim Jarmusch mengatakan, curi dari mana saja hal yang menginspirasi atau memantik imajinasimu. Nikmati film lama, film baru, musik, buku, lukisan, foto, puisi, mimpi, percakapan sembarang, arsitektur, jembatan, penanda jalan, pohon, awan, perairan, cahaya, dan bayangan. Curi yang langsung menarik perhatianmu saja. Jika kamu lakukan ini, karya dan curianmu akan jadi otentik. Panjat pohon keluargamu sendiri. Marcel Duchamp berkata, aku tidak percaya seni. Aku percaya seniman. Ini metode belajar yang sangat bagus. Kalau kau bersikeras menelan seluk-beluk ilmu yang kamu pelajari sekaligus, kamu bisa tersedak. Oleh karena itu, serap ilmu dari satu tokoh, penulis, seniman, aktivis, teladan yang benar-benar kamu suka. Pelajari semua yang perlu diketahui mengenai tokoh itu. Lalu temukan 3 orang yang disukai si tokoh. Gali lebih dalam tentang mereka. Ulangi ini sesering mungkin. Panjat pohon sejauh yang kamu bisa. Setelah pohonmu ada, sudah saatnya kamu membuat cabang sendiri. Memandang diri sebagai bagian satu jaringan kreatif akan membuatmu tak terlalu kesepian ketika mulai menciptakan karya sendiri. Kugantung foto-foto panutanku di studio. Mereka seperti hantu yang ramah. Aku merasa disemangati oleh mereka tiap kali aku ingin menyerah. Asiknya punya panutan yang sudah tiada atau jauh adalah mereka tidak bisa menolakmu menjadi murid. Kamu bisa belajar apapun yang kamu mau dari mereka. Sesungguhnya mereka meninggalkan pelajaran dalam karya mereka. Baca sungguh-sungguh, terbukalah, teruslah ingin tahu, cari di Google. Mari belajar. Sekolah itu satu hal, pendidikan lain lagi. Keduanya tidak selalu beriringan. Bersekolah atau tidak, belajar selalu menjadi tugasmu. Rasa ingin tahu adalah kunci utamanya. Perhatikanlah berbagai hal. Buru semua referensi dan telusuri lebih dalam dibandingkan siapapun. Begitulah cara belajar yang baik. Browsing segala hal yang ingin kamu tahu di Google. Aku sungguh-sungguh. Google impianmu. Google masalahmu. Jangan bertanya sebelum mencari di Google. Kamu akan menemukan jawabannya atau akan terpantik pertanyaan baru yang lebih menantangmu. Teruslah membaca. Pergi ke perpustakaan. Ada keajaiban saat kamu berada di tengah banyak buku. Tenggelamlah dalam tumpukannya. Baca bibliografi. Jangan hanya tahu soal buku yang sedang kamu baca, tetapi juga referensi yang diacu buku tersebut. Kumpulkan buku walaupun tidak langsung kamu baca. Buku-buku yang belum dibaca adalah asetmu. Belajar itu mudah, asal kamu punya keinginan. RZA bilang, ke sekolah atau tidak, aku akan selalu belajar. Simpan hasil curianmu.
Bawalah buku catatan dan pulpen kemanapun kamu pergi. Biasakan mengeluarkannya, lalu catat hasil pemikiran dan pengamatanmu. Salin kalimat favoritmu dari buku. Rekam pembicaraan yang tidak sengaja kamu dengar. Menggambar bebaslah waktu kamu menelpon. Kalau perlu, akali sebisa mungkin agar kamu selalu membawa kertas. Isi saku jas seniman David Hockney cukup untuk satu buku set sketsa. Musisi Arthur Russell suka memakai kemeja dengan 2 saku depan supaya bisa mengantongi lembaran komposisi. Buat arsip temuan. Persis kedengarannya. Itu adalah arsip untuk menyimpan hal-hal yang kamu temukan. Bentuknya terserah kamu saja. Bisa digital atau manual. Kamu bisa pakai buku kosong lalu gunting dan tempel apa saja di dalamnya. Atau potret berbagai hal dengan kamera ponsel. Menemukan benda yang layak dicuri? Taruh di arsip temuan. Butuh sedikit inspirasi? Buka arsip temuan. Para wartawan menyebut ini arsip bau busuk. Aku suka nama itu. Arsip bau busukmu jadi tempat benda-benda mati yang kamu hidupkan lagi dalam karya nanti. Mengambil hal yang bukan milikmu itu lebih baik daripada membiarkannya terabaikan. Mark Twain. Bab 2. Untuk memulai tak perlu menunggu sampai kau temukan jati dirimu. Berkarya, kenali dirimu. Jika aku menunggu sampai menemukan diriku sebelum berkarya, sekarang aku pasti masih duduk merenungkan itu. Menurut pengalamanku, ketika membuat sesuatu dan melakukan tugaslah kita mengenali diri masing-masing. Kamu pasti siap. Ayo, mulai berkarya. Mungkin kamu takut memulai. Itu wajar. Ada gejala yang makin menjadi dalam diri orang-orang terpelajar. Namanya impostor syndrome. Definisi klinisnya adalah fenomena psikologis ketika orang meragukan kemampuannya sendiri. Artinya, kamu merasa diri penipu. Bekerja asal-asalan. Tidak mengerti apa yang sebenarnya kamu lakukan. Asal tahu saja, semua orang pun begitu. Tanyalah orang-orang yang bekerja di dunia kreatif. Mereka pasti terus terang bahwa mereka tidak tahu dari mana asal-muasal ide hebat. Pokoknya mereka melakukan hal yang disukai setiap hari. Pura-puralah sampai berhasil. Pernah dengar dramaturgi? Istilah rumit ini dicantumkan William Shakespeare dalam dramanya As You Like It sekitar 400 tahun silam. Dunia hanyalah panggung sandiwara. Pria dan wanita pemain semata. Ada kalanya beraksi dan ada kalanya diam. Kadang satu orang memainkan banyak peran. Shakespeare. Ungkapan lainnya pura-puralah sampai berhasil. Fake it till you make it. Aku suka kalimat ini. Ada 2 cara mencernanya. 1. Pura-puralah sudah mencapai sesuatu. Pura-puralah sampai kamu sukses. Sampai semua orang memandangmu sesuai harapan. Atau 2, pura-puralah membuat sesuatu sampai kamu betul-betul menghasilkan sesuatu. Aku suka keduanya. Pertama, kamu berlaku sesuai pekerjaan idaman, bukan yang dijalani. Kedua, kamu harus memulai kerja yang diinginkan. Aku juga suka sekali buku Just Kids karya musisi Patti Smith. Ceritanya tentang 2 orang teman yang ingin menjadi seniman dan pindah ke New York. Tahu cara mereka belajar jadi seniman? Pura-pura dulu, lalu jadi sungguhan. Glenn O'Brien. Mereka menyamar jadi seniman. Dalam adegan favoritku yang dijadikan judul buku itu, Patti Smith dan temannya, fotografer Robert Mapplethorpe, berdandan ala Gypsy Bohemia lalu pergi ke Washington Square Park. Semua orang nongkrong di sana. Pasangan turis lansia melongo melihat mereka. Si istri berkata kepada suaminya, "Oh, potret mereka seperti mereka seniman. Oh, potret mereka sepertinya mereka seniman." Saya salah nada tadi. "Oh, tidak usah memotretnya," tampik suaminya. "Mereka itu cuma anak-anak." Intinya, dunia hanyalah panggung. Karyamu adalah pertunjukan teater. Panggungnya adalah studiomu, mejamu, ruang kerjamu,
kostummu dan bajumu, celana lukismu, jas dan kemejamu, atau topi aneh yang membantumu berpikir. Propertinya, bahan-bahanmu, peralatanmu, dan perangkatmu. Naskahnya tak lain adalah waktu. 1 jam di sini, 1 jam di sana. Semua akan berjalan seiring berjalannya waktu. Fake it till you make it. Pura-puralah sampai kamu berhasil. Mulai meniru. Tak ada yang lahir dengan gaya atau suara khas. Begitu keluar dari rahim, kita belum punya jati diri. Awalnya kita belajar dengan pura-pura menjadi panutan kita. Kita belajar dengan meniru. Meniru yang dimaksud adalah berlatih, bukan plagiat. Plagiarisme artinya mengklaim karya orang lain. Meniru berarti mengutak-atik, seperti montir yang membongkar mobil untuk mencari tahu cara kerja mesinnya. Yohji Yamamoto berkata, mulailah meniru yang kamu suka. Tiru, 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 tiru dan tiru. Suatu saat kamu akan menemukan dirimu sendiri. Tangan manusia tidak mampu meniru dengan sempurna. Kita belajar menulis dengan meniru abjad. Musisi belajar bermusik dengan latihan tangga nada. Pelukis belajar dengan menciptakan gambar-gambar indah. Ingat, bahkan The Beatles awalnya adalah cover band, grup yang menyanyikan lagu penyanyi lain. Paul McCartney berkata, "Ku gabungkan Buddy Holly, Little Richard, Jerry Lee Lewis, dan Elvis. Kami semua melakukannya." McCartney dan mitranya John Lennon menjadi salah satu tim penulis lagu terhebat dalam sejarah. Namun seingat McCartney, mereka menulis lagu sendiri dengan alasan agar band-band lain tidak memainkan lagu yang sama dengan mereka. Seperti kata Salvador Dali, yang tidak mau meniru apapun, tidak akan menghasilkan apapun. Pertama, temukan siapa yang akan kamu tiru. Kedua, temukan apa yang akan ditiru. Menemukan orang yang akan ditiru itu mudah. Cari orang-orang yang kamu sukai dan idolakan, yang memberimu inspirasi. Penulis lagu Nick Lowe berkata, kita mulai dengan menulis ulang daftar panutanmu. Jangan hanya mencuri dari salah satunya. Curilah dari semua nama yang ada di daftar. Penulis Wilson Mizner mengatakan, jika kamu meniru dari satu penulis, itu namanya plagiat. Jika meniru dari banyak penulis, itu namanya riset. Pernah ku dengar kartunis Gary Panther berkata, kalau satu saja yang mempengaruhimu, semua akan menyebutmu penerus seseorang. Siapapun itu. Tapi kalau panutanmu 100 orang, siapapun akan mengatakan kamu sungguh orisinal. Proses meniru memang agak rumit. Jangan hanya mencuri gaya, curi pemikiran di baliknya. Jangan hanya kelihatan seperti panutanmu. Samakan juga cara pandangmu dengan panutanmu. Alasan meniru panutanmu dan gaya mereka adalah mungkin saja kamu bisa menyelami jalan pikiran mereka. Itulah yang sebenarnya kamu inginkan. Memahami cara mereka memandang dunia. Kalau kamu meniru karya seseorang di permukaan saja, tanpa mengerti latar belakangnya, karyamu hanya tiruan murahan. Meniru bukan menyanjung. Francis Ford Coppola berkata, curilah ide dari kami, gabungkan dengan ciri khasmu, maka kau akan temukan dirimu sendiri. Begitulah prosesnya. Suatu hari kelak ada yang mencuri ide darimu. Suatu saat kamu harus beralih dari meniru ke melebur. Mengekor berarti meniru. Melebur terjadi ketika peniruan berlanjut. Membuka jalan pada dirimu sendiri. Tidak ada gerakan yang baru. Bintang bola basket Kobe Bryant mengakui bahwa semua gerakannya di lapangan dicuri dari menonton rekaman para idolanya. Namun ketika Bryant mencuri banyak gerakan itu, dia sadar tak bisa menirukan 100% karena bentuk tubuhnya berbeda dengan para idola tadi.
Dia harus mengadaptasi lalu menciptakan gerakannya sendiri. Conan O'Brien pernah membahas tentang para komedian yang berusaha melebur dengan panutan mereka, tetapi gagal, kemudian menciptakan gaya sendiri. John Carson hendak meniru Jack Benny, tetapi akhirnya tetap jadi John Carson. David Letterman mengaku Johnny Carson, tetapi tetap jadi dirinya sendiri. Conan O'Brien pun hendak meniru David Letterman, tetapi ia tak jadi siapa-siapa kecuali menjadi dirinya sendiri. Curian bagus versus curian buruk. Curian bagus, yaitu terhormat, memahami, mencuri dari banyak, cantumkan sumber, ubah, dan padukan. Sedangkan curian buruk adalah tanpa etika, tahu sepintas, curi hanya dari satu, memplagiat, mencontek, dan ambil mentah-mentah. Kobe Bryant berkata, "Sudah kucuri semua gerakan ini dari semua pemain hebat. Aku ingin mereka bangga, karena banyak sekali yang kupelajari dari mereka. Semua demi permainan basket, bukan kepentinganku saja." Mengutip ucapan O'Brien, kegagalan kita mencapai yang dianggap ideal itu akhirnya membentuk diri dan menghasilkan keunikan. Syukurlah. Kekurangan manusia yang menyenangkan adalah kita tidak mampu meniru dengan sempurna. Kegagalan kita meniru panutan adalah saatnya menemukan diri sendiri. Begitulah kita berproses. Oleh karena itu, tiru panutanmu. Pelajari letak kegagalanmu. Apa yang membuatmu berbeda? Itulah yang harus kamu asah dan ubah jadi karya sendiri. Pendeknya, mengekor panutan terus-menerus tak akan membuat mereka tersanjung. Yang benar, ubah karya mereka menjadi sesuatu yang khas dirimu. Warnai dunia dengan kreasimu yang tidak akan bisa dilakukan oleh orang lain. Bab 3. Tulis buku yang menarik bagimu. Ciptakan apa yang kemungkinan dihasilkan oleh gabungan panutanmu. Tulis apa yang kamu suka. Film Jurassic Park tayang di ulang tahunku yang ke-10. Aku sangat suka. Begitu keluar dari bioskop, aku ingin sekali ada sequelnya. Jadi esoknya, aku duduk di depan PC tua, kami lalu mengetik satu cerita. Dalam draftku, anak lelaki penjaga arena yang dimangsa Velociraptors kembali ke pulau bersama cucu perempuan pendiri taman. Salah satunya ingin memusnahkan sisa taman, yang lain ingin menyelamatkannya. Tentu saja mereka jatuh cinta, lalu petualangan terjadi. Waktu itu aku tidak tahu bahwa yang kutulis disebut fan fiction, kisah fiksi berdasarkan karakter yang sudah ada. Aku yang baru 10 tahun menyimpan ceritanya di komputer. Beberapa tahun kemudian Jurassic Park tayang yang kedua. Dan sungguh mengecewakan. Entah mengapa sequel selalu tak sebagus yang kita bayangkan. Ada saatnya setiap penulis muda bertanya, apa yang harus kutulis? Jawaban standarnya adalah, tulis yang kamu tahu. Saran ini selalu menghasilkan cerita-cerita buruk tanpa peristiwa menarik di dalamnya. Mengutip Brian Eno, alasanku bermusik adalah menciptakan sesuatu yang belum ada dan ingin aku dengar. Aku ingin mendengar musik yang belum tergubah. Dengan memadukan beberapa hal lalu menghasilkan karya baru yang belum ada. Kita menghasilkan karya karena menyukainya. Kita asik mengerjakan hal tertentu karena terinspirasi orang-orang yang menekuninya. Saran terbaik bukan menulis yang kamu tahu, melainkan yang kamu suka. Tulis jenis cerita yang paling kamu suka, cerita yang kamu ingin baca. Prinsip ini berlaku dalam hidup dan karirmu. Kapan pun kamu bingung hendak berbuat apa, tanyakan saja dirimu, apa yang harus kulakukan agar kisahku menarik? Bradford Cox, personel band Deer Hunter, mengaku tidak kenal internet semasa kecil. Oleh karena itu, dia harus menunggu hingga hari rilis resmi untuk mendengarkan album baru band favoritnya. Dia punya permainan duduk dan merekam versi palsu album baru yang dibayangkannya. Lalu, ketika albumnya keluar, Bradford membandingkan lagu-lagu tulisannya dengan
yang di album asli. Tahu tidak, banyak di antaranya yang sama dengan lagu Deer Hunter. Bila sangat suka suatu karya, kita akan ketagihan. Kita menuntut lanjutannya. Kenapa dorongan itu tidak disalurkan menjadi sesuatu yang produktif? Pikirkan karya favorit dan panutanmu. Apa kekurangan mereka? Apa yang tidak mereka buat? Apa yang bisa diperbagus? Kalau mereka masih hidup, kira-kira apa yang mereka buat sekarang? Bila semua panutanmu berkumpul dan berkolaborasi, apa yang akan mereka hasilkan di bawah pimpinanmu? Lakukan itu. Prinsipnya begini. Gambar hal-hal yang kamu ingin lihat. Mulailah bisnis yang ingin kamu jalankan. Mainkan musik yang kamu ingin dengar. Tulis buku yang menarik bagimu. Buat produk yang kamu ingin pakai. Kerjakan apapun yang ingin kamu selesaikan. Bab 4. Gunakan tanganmu. John Cleese berkata, kita tidak tahu sumber ide sendiri. Yang kita tahu asalnya bukan dari laptop kita. Menjauhlah dari monitor. Kartunis favoritku, Linda Berry, pernah berkata, di zaman digital ini jangan pernah lupa untuk menggunakan jarimu. Tanganmu adalah perangkat yang alami. Gunakanlah. Meskipun aku menyayangi komputerku, kurasa komputer merampas perasaan bahwa kita benar-benar menghasilkan sesuatu. Kita hanya mengetik dan mengklik mouse. Inilah sebabnya apa yang disebut ide dan informasi tampak abstrak. Seniman Stanley Donwood yang menggarap semua artwork album band Radiohead mengatakan komputer mengucilkan sebab benda itu memasang sekat kaca antara kamu dan apapun yang terjadi. Apapun yang kamu kerjakan baru benar-benar tersentuh setelah kamu cetak, ujar Donwood. Perhatikan saja orang yang menghadapi komputer. Mereka begitu statis, tidak bergerak. Kamu tidak perlu tinjauan science untuk tahu bahwa duduk di depan komputer seharian mengancam jiwamu dan mematikan karyamu. Kita mesti bergerak, menghasilkan sesuatu dengan tubuh kita, bukan hanya dengan otak. Karya yang bagus tidak berasal dari otak saja. Perhatikan musisi hebat sewaktu tampil. Perhatikan pemimpin besar berpidato. Kamu akan mengerti maksudku. Temukan cara melibatkan tubuh dalam berkarya. Saraf kita bukan jalur satu arah. Tubuh kita bisa berkomunikasi dengan otak dan sebaliknya. Pernah dengar kerja seperti bernapas? Itulah asiknya berproses kreatif. Kalau kita bekerja seperti bernafas sewaktu menyetrum gitar, mengubah susunan post-it di meja konferensi, atau meremas tanah liat, cara ini akan memaksa otak kita berpikir. Sewaktu aku ikut workshop menulis kreatif di kampus, semua karya kami harus berspasi ganda dan memakai huruf Times New Roman. Karyaku jadi kacau. Menulis tidak lagi mengasihkan bagiku. Menurut penyair Kay Ryan, sebelum ada jurusan penulisan kreatif, workshop bengkel adalah lokasi sering kali di lantai dasar. Tempatmu menjahit, memalu, mengebor, atau merancang sesuatu. Penulis Brian Kiteley mengaku berusaha agar bengkelnya sesuai makna asli kata workshop. Ruangan yang terang, segar, penuh peralatan, dan bahan mentah, sedangkan kerjanya menggunakan tangan. Karya yang bagus bukan hasil olahan otak saja. Sekali lagi, karya yang bagus bukan hasil olahan otak saja. Edward Tufte menulis, cukup lama ku pandangi layar komputer persegi panjang yang datar berkilau. Mari lebih sering berkegiatan di dunia nyata. Menanam pohon, jalan-jalan dengan anjing, membaca buku, dan menonton opera. Setelah memakai peralatan manual lagi dalam proses, barulah berkreasi jadi menyenangkan lagi dan karyaku mulai berkembang. Buku pertamaku Newspaper Blackout kuusahakan diproses semanual mungkin. Setiap puisi di buku itu dibuat dari artikel koran dan spidol permanen. Proses ini memanfaatkan indera-inderaku.
Rasa koran cetak di tangan, kata-kata yang menjadi samar di bawah tulisanku. Decit pelan ujung spidol, bau tinta spidol, rasanya ada sihir di sana. Sewaktu menulis puisi, aku tidak merasa bekerja. Rasanya seperti bermain. Komputer sangat bagus untuk mengedit ide-idemu, juga untuk mempersiapkan sebelum dipublikasikan. Tetapi tidak cocok untuk memancing gagasan. Terlalu besar kemungkinan memencet tombol delete. Komputer memunculkan sisi perfeksionis yang rewel dalam diri kita. Ide yang belum ada pun kita edit. Kartunis Tom Gould mengaku menjauhi komputer sampai selesai merenungkan hampir seluruh kartun stripnya. Sebab begitu komputernya dibawa-bawa, segalanya mustahil bisa selesai. Sedangkan di buku sketsaku, kemungkinannya sangat luas. Ketika tiba waktunya merangkai newspaper blackout, kupindai semua bagian ke komputer dan kucetak di lembaran kertas, lalu kusebar ke seluruh penjuru kantor. Kususun ulang berupa beberapa tumpukan, kemudian satu gunduk sesuai urutan yang kusalin di komputer. Begitulah proses pembuatan bukunya. Mula-mula dengan tangan, lalu dengan komputer, tangan, komputer, kaki, tubuh, berjalan ke sana dan kemari. Berseling antara manual dan digital. Berselang-seling antara manual dan digital. Seperti itulah caraku kerja. Selalu ada 2 meja di kantorku. Yang satu manual dan yang satunya digital. Meja manual hanya berisi spidol, pulpen, pensil, kertas, kartu indeks, dan koran. Tidak boleh ada benda elektronik di situ. Dan di sanalah hampir semua karyaku lahir. Seluruh meja ditempati jejak fisik, guntingan dan sisa-sisa proses kreatifku. Tidak seperti hard drive, kertas tidak mengalami crash. Tidak seperti komputer. Sedangkan di meja digitalku ada laptop, monitor, scanner, dan drawing tablet. Disinilah kuedit dan kupublikasikan karya. Cobalah, jika ruanganmu cukup, tentukan 2 pojok kerja, manual dan digital. Untuk pojok manual, jauhkan semua benda elektronik. Ambil uang, pergilah ke bagian alat tulis dan alat kantor di toko terdekat. Beli kertas, pulpen, dan post-it. Sewaktu kamu kembali ke pojok manual, nikmatilah saat-saat berkreasi. Menulislah di kertas, gunting-gunting, lalu rekatkan kembali. Bekerjalah sambil berdiri. Tempelkan benda-benda di dinding dan lihat polanya. Sebar barang di ruanganmu, lalu pilah-pilah. Begitu mendapat ide, kamu bisa pindah ke pojok digital. Gunakan komputermu untuk melaksanakan dan menyebarluaskan gagasanmu. Ketika pikiran buntu, kembalilah ke pojok manual dan kembali bermain. Digital manual adalah kantorku. Bab 5. Proyek sampingan dan hobi. Itu penting. Jessica Hise menulis, hal yang kamu lakukan sewaktu menunda mungkin seharusnya kamu tekuni. Berlatih penundaan produktif. Satu hal yang ku pelajari dari perjalanan karirku, proyek sampinganlah yang sesungguhnya berpotensi. Proyek sampingan yang ku maksud adalah ketika kamu mengira hanya bermain-main. Kegiatan tanpa beban. Itulah yang bagus sebenarnya. Saat itulah keajaiban berlangsung. Kupikir ada baiknya mengerjakan beberapa proyek sekaligus supaya kamu tidak bosan. Sewaktu jenuh di satu proyek, kamu bisa pindah ke yang lain. Bila itu juga membuatmu jemu, kembali ke proyek yang kamu tunda. Berlatihlah menunda secara produktif. Sekali lagi, berlatihlah menunda secara produktif. Lihat keluar jendela, jalan-jalan, keluar, makan sandwich atau burger. Nikmati saat bosan. Pernah ku dengar seorang rekan kerja berkata kepadaku, kalau terlalu sibuk, aku jadi dungu. Itu benar. Orang-orang kreatif butuh waktu untuk duduk-duduk saja tanpa melakukan apapun.
Beberapa ide terbaikku muncul ketika aku jenuh. Oleh karena itu, kemejaku tak pernah dicuci penatu. Aku suka menyetrika kemeja di saat-saat jenuh. Setelah itu, aku sering dapat ide bagus. Kalau kehabisan ide, cucilah piring. Berjalan-jalanlah jauh. Pandangi satu titik di dinding selama mungkin. Seperti kata seniman Maira Kalman, menghindari rutinitas kerja adalah kiatku berfokus. Nikmati saat-saat bersantai. Pergilah, jalan-jalan. Siapa tahu kamu mendapatkan sesuatu. Jangan kehilangan jati diri. Bila ada 2 atau 3 hal yang kamu minati, jangan merasa harus memilih. Jangan ada yang dikesampingkan. Rawat semua minatmu selama hidup. Inilah yang kupelajari dari penulis drama Stephen Tomlinson. Steve Jobs berkata, kamu tidak bisa menghubungkan titik dengan melihat ke depan. Hanya bisa dengan menengok ke belakang. Perhatian, jangan abaikan kerinduanmu. Jangan berusaha mengaitkan semua karyamu. Hubungan semua karyamu adalah pembuatnya. Tomlinson menyatakan bahwa jika kamu menyukai hal yang beragam, tetaplah meluangkan waktu untuk itu. Biarkan semua itu terhubung. Siapa tahu muncul ide baru. Intinya, kamu bisa meninggalkan beberapa hal yang menarik bagimu dan berfokus pada satu minat saja. Namun, suatu saat, kamu akan mengalami kebosanan. Semasa remaja, aku terobsesi menulis lagu dan jadi personel band. Namun kemudian kuputuskan berfokus pada menulis sehingga separuh dekade aku nyaris tak pernah bermain musik. Dan kejenuhan pun menyerangku. Sekitar setahun lalu, aku mulai main band lagi. Sekarang, aku merasa utuh. Serunya, musik tidak membuatku lupa menulis, malah berinteraksi dengan tulisanku dan memperbagusnya. Aku yakin, saraf-saraf otakku terstimulus untuk mengaitkan musik dan tulisanku. Kira-kira 50% rekan kerjaku adalah musisi. Ini lazim di Austin, Texas. Dan tidak sepenuhnya bekerja di dunia kreatif. Banyak yang merangkap account eksekutif, developer, dan semacam itu. Namun pendapat mereka sama. Musik menyemangati kerja mereka. Punya hobi itu penting sekali. Hobi adalah kegiatan kreatif untuk diri sendiri. Bukan demi uang atau popularitas. Kamu melakukannya hanya karena suka. Hobi itu memberi, tidak pernah menuntut. Karya seniku untuk dipertunjukkan ke dunia. Tetapi musikku hanya untuk aku dan teman-temanku. Kami berkumpul tiap Sabtu dan membuat kegaduhan selama beberapa jam. Tidak ada tekanan, tidak ada rencana, justru sungguh menyenangkan. Jangan kehilangan jati diri. Tidak perlu bersikeras merancang skema dan menyatukan karyamu. Jangan hiraukan keterkaitan. Yang menghubungkan karyamu adalah pembuatnya. Suatu hari nanti kamu akan menengok ke belakang dan memahaminya. Bab 6. Rahasianya adalah kerjakan dengan baik dan berbagilah. Keberuntunganmu berada di antara yang kamu suka dan yang balas menyukaimu. Di awal, tidak terkenal itu baik. Banyak anak muda mengirimiku email berisi pertanyaan. Bagaimana caranya jadi orang terkenal? Aku mengerti perasaan mereka. Ada semacam kemunduran ketika kau lulus kuliah. Ruang kelas adalah tempat yang menyenangkan, walau artifisial. Dosenmu dibayar untuk memperhatikan ide-idemu. Teman-teman sekelasmu membayar untuk itu juga. Dalam hidup, kau tidak akan pernah lagi menemui sekumpulan orang yang demikian intens. Tak lama kemudian, kamu sadar, kebanyakan orang di dunia tidak peduli pendapatmu.
Kedengarannya kejam, tetapi ini benar. Seperti kata penulis Stephen Pressfield, bukan berarti orang lain jahat. Mereka hanya sibuk. Punya perasaan seperti itu sebenarnya bagus, karena berarti kamu menginginkan perhatian, tidak hanya bekerja dengan baik saja. Tidak terkenal berarti bebas tekanan. Kamu bisa berbuat semaumu, bereksperimen, melakukan sesuatu hanya karena suka. Bila kamu belum jadi orang terkenal, kamu akan berkembang tanpa gangguan. Tidak perlu menjaga image, tak perlu terbebani gaji besar, tidak ada tekanan dari pemegang saham, tidak ada email dari agensi, tidak ada pengganggu. Kebebasan itu akan lenyap saat orang mulai memperhatikanmu, terutama begitu mereka membayarmu, menggajimu, mengontrakmu. Nikmatilah ketidakterkenalanmu selagi bisa. Manfaatkan. Rumus ini bukan rahasia. Ada banyak rumus rahasia untuk menjadi terkenal. Namun, aku akan memberitahukan satu cara yang sama sekali bukan rahasia, yaitu bekerja dengan baik dan berbagilah. Itu proses 2 langkah. Langkah pertama, bekerja dengan baik. Ya, aku tahu bukan main beratnya, tapi mau bagaimana lagi? Tidak ada jalan pintas kan? Berkaryalah setiap hari. Sadarilah, hasilnya tidak langsung bagus. Mungkin kamu akan menemukan kegagalan. Namun percayalah, suatu saat pasti meningkat. Langkah kedua, berbagilah. Share ilmu pengetahuanmu dan share apa yang kamu kerjakan. Ini benar-benar sulit dilakukan 10 tahun lalu. Sekarang, mudah sekali. Sebarkan karyamu di internet. Instagram, YouTube, Facebook, Blogspot, dan seterusnya. Langkah pertama, tertariklah pada sesuatu. Langkah kedua, buat yang lain tertarik juga. Kukatakan ini kepada orang banyak. Lalu mereka bertanya, apa hebatnya internet? Langkah 1, tertariklah pada sesuatu. Langkah kedua, buat yang lain tertarik juga. Yang menarik minatmu itu harus belum diketahui orang. Jika semua orang meminati apel, tertariklah pada jeruk. Semakin terbuka kamu untuk berbagi semangat, semakin mampu orang merasakan karyamu. Seniman bukan pesulap. Tidak ada kerugian jika rahasiamu diungkap. Percaya atau tidak, banyak inspirasi kudapat dari orang-orang seperti Bob Ross dan Martha Stewart. Ingat Bob Ross? Pelukis di PBS berambut afro dan menggambar pepohonan kecil yang gembira. Bob Ross mengajari orang melukis. Dia memaparkan rahasia. Martha Stewart mengajarimu cara menata rumah dan hidup agar jadi menyenangkan. Dia membeberkan rahasia. Orang senang jika kamu membocorkan rahasia, dan kadang kalau kamu cerdik, mereka memberi imbalan dengan membeli apapun yang kamu jual. Ketika kamu berbagi proses pada orang banyak, berarti kamu sedang belajar. Aku banyak sekali belajar dari orang-orang yang mengirimkan puisi ke situs newspaper blackoutku. Banyak juga hal yang bisa kucuri dari mereka. Aku dapat keuntungan. Demikian pula mereka. Jangan paksakan dirimu muncul di internet hanya untuk menyampaikan sesuatu. Kamu bisa saja online untuk mencari bahan yang bisa disampaikan. Internet bukan sekedar tempat membagi ide-idemu, tetapi juga inkubator gagasan yang belum terbentuk. Tempat karyamu akan lahir. Banyak seniman menganggap internet menyebabkan mereka jarang berkarya. Tetapi bagiku, internet adalah sumber inspirasi. Banyak situs web dan blog yang diatur menampilkan postingan dengan urutan terbalik. Yang terakhir adalah postingan pertama yang dilihat pengunjung. Jadi postingan terakhir itulah penanda kualitasmu. Ini membuatmu waspada. Terus berpikir apa yang dapat diposting selanjutnya. Memiliki wadah akan mendorong kita mengisinya. Kapan saja aku merasa bingung, aku tinggal melongok situs web dan bertanya, ini bisa aku isi apa ya? Wadah-wadah ini bisa aku isi apa ya? Yang kosong bisa aku isi apa ya? Mau di sosial media, Facebook,
Twitter, Instagram, YouTube, dan seterusnya. Fase dalam suatu project. Pertama, ini gagasan terbaik. Kedua, oke, ini lebih sulit dari dugaanku. Ketiga, aku harus kerja keras. Keempat, menyebalkan dan membosankan. Kelima, masa-masa suram. Keenam, lebih baik diselesaikan sebab aku akan belajar sesuatu untuk yang berikutnya. Dan ketujuh, selesai dan hasilnya payah, tetapi tidak seburuk yang kuduga. Yang penting berkarya. Bagilah titikmu, tapi jangan hubungkan. Biarkan orang lain yang menghubungkannya. Belajarlah coding, cari tahu cara membuat website, mulailah blogging, pelajari Twitter, media sosial, dan hal sejenisnya. Cari orang-orang di internet yang menyukai bidang serupa denganmu, lalu berhubunganlah dengan mereka, berbagilah dengan mereka. Kamu tak perlu membagi segalanya, malah kadang lebih baik tidak. Tunjukkan sedikit saja yang sedang kamu kerjakan. Perlihatkan sketsa, gambar kasar atau potongan. Perlihatkan proses kreatifmu sekelebat saja. Pikirkan apa yang bermanfaat bagi orang lain bila dibagi. Berbagilah kiat sederhana yang kamu temukan saat bekerja atau tautan artikel yang menarik. Beritahu judul buku bagus yang tengah kamu baca. Jika khawatir membuka rahasia, kamu bisa berbagi titik-titik tanpa menghubungkannya. Jarimulah yang harus menekan tombol penyebaran. Kamu memegang kendali atas apa yang dibagi dari seberapa banyak yang diungkap. Howard Aiken bilang, jangan takut orang mencuri idemu. Kalau memang bagus, kamu harus mencekokkannya ke mulut orang banyak. Bab 7. Lokasi tidak lagi menjadi masalah. Bangun duniamu sendiri. Aku besar di tengah ladang jagung di Ohio Selatan. Sewaktu kecil, aku hanya ingin pergi ke tempat yang lebih ramai. Kini aku tinggal di Austin, Texas, tempat yang sangat keren. Banyak seniman dan orang-orang kreatif di sini. Dan tahu tidak, aku berani mengatakan 90% mentor dan kenalanku bukan warga Austin, Texas. Mereka tinggal di mana-mana. Ku kenal mereka dari internet. Maksudku, sebagian besar proses berpikir, obrolan, dan pertemanan yang berkaitan dengan karyaku berlangsung online, tak mengenal batas-batas geografis. Aku menemukan mereka di Twitter dan Google Reader. Cukup tinggal di tempatmu sekarang, kamu bisa terhubung dengan dunia yang kamu idamkan. Jika terkungkung di satu tempat, kamu tidak perlu cemas. Ingat bahwa di luar sana ada orang-orang yang bisa kamu hubungi. Sementara itu, bila tempat tinggalmu tidak memungkinkan membuatmu terhubung, bangunlah dunia sendiri. Sekarang saat yang cocok untuk memakai headphone dan menikmati lagu Beach Boys, In My Room. Taruh buku-buku dan berbagai benda yang kamu sukai di sekitarmu. Tempelkan apa saja di dinding. Ciptakan duniamu sendiri. Franz Kafka menulis, kamu tidak perlu keluar rumah. Duduk saja dan dengarkan. Malah tidak perlu mendengar. Tunggu saja. Bahkan jangan menunggu. Tetap diam aja. Seluruh dunia otomatis akan menawarkan diri kepadamu. Padahal Kafka lahir 1 abad sebelum ada internet. Yang kamu perlukan hanya sedikit ruang dan waktu, tempat untuk bekerja dan waktu untuk melakukannya. Kesendirian yang agak egois dan keterkungkungan sementara. Bila keadaanmu tidak memungkinkan, kamu bisa menemukan kesendirian di alam bebas. Sewaktu aku masih kecil, Mom menyeretku ke mall. Sebelum berbelanja, dia mengajakku ke toko buku dan membelikanku buku apa saja yang kuinginkan. Kami memasuki toko. Lalu aku duduk di kursi dan membaca buku selagi dia berbelanja. Ini berlangsung bertahun-tahun. Makanya banyak buku yang sudah aku baca. Sekarang aku punya mobil dan ponsel. Aku selalu terhubung dan tidak pernah sendirian.
atau terisolasi. Jadi aku naik bus pergi pulang kerja, walaupun naik mobil akan lebih cepat 20 menit. Aku pergi ke tempat cukur yang melayani tamu berdasarkan nomor antrian, tanpa wifi, dan selalu ramai pengunjung selama beberapa jam. Laptop tidak pernah kunyalakan di bandara. Aku nongkrong di perpustakaan. Buku, pulpen, dan buku catatan selalu kubawa kemanapun aku pergi. Aku selalu menikmati kesendirianku saat aku membutuhkannya. Nikmati keterkungkungan. Keluarlah. Jonathan Lehrer menulis, jarak dan perbedaan adalah resep rahasia kreativitas. Bila kita pulang, rumah masih sama, tapi ada yang berubah di benak kita, dan itu mengubah segalanya. Mengatakan bahwa lokasi tak lagi jadi masalah bukan berarti tempat tinggal tidak perlu diperhatikan. Pilihan tempat tinggal kita masih berpengaruh besar pada karya kita. Di satu titik, kalau bisa, kamu harus keluar rumah. Kamu bisa kembali, tetapi pergilah minimal sekali. Otakmu terlalu nyaman dengan lingkungan sehari-hari. Kamu perlu menjadikannya kurang nyaman. Kamu perlu berada di wilayah lain beberapa lama, bersama orang-orang yang menekuni bidang berbeda. Bepergian menjadikan dunia tampak baru. Dan dunia seperti itu mendorong otak kita bekerja lebih keras. Aku beruntung pernah tinggal di Italia dan Inggris pada usia 19 dan 20 tahun. Itu jelas mengubah hidupku. Namun perlu kusampaikan bahwa sesuatu yang asing bukan berarti selalu ada di seberang lautan atau di negara lain. Bagi kebanyakan orang yang besar di kota kelahiranku, Texas, mereka rasakan seperti Mars. Aku pun begitu. Padahal aku sudah lama tinggal di sini, tetapi masih saja merasa asing dengan kota sendiri, seperti Mars. Kita perlu keluar rumah. Tetapi kemana? Di mana kita harus tinggal? Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Semuanya tergantung seleramu sendiri. Secara pribadi, menurutku, cuaca buruk menghasilkan seni yang lebih baik. Kamu tak mau keluar. Jadi di rumah saja dan bekerjalah. Sewaktu tinggal di Cleveland selama bulan-bulan musim dingin, berbulan-bulan musim dingin menusuk tulang. Banyak pekerjaan ku selesaikan. Di Texas sini banyak hal kurampungkan. Di musim panas yang membakar semangat. Musim dingin di Cleveland dan musim panas di Texas berlangsung hampir sama, setengah tahun. Tinggal di dekat orang-orang yang menarik memang membantu, tetapi tidak harus yang seprofesi kan. Aku merasa kurang jika bergaul dengan penulis dan seniman saja. Karenanya, aku berteman dengan pekerja film, musisi, dan penggiat teknologi yang tinggal di Austin. Oh ya, jangan abaikan makanan. Jangan sampai kesulitan mencari makanan enak di tempatmu berada. Tidak hanya asupan gizi, kamu juga harus temukan tempat yang memberimu asupan kreativitas, sosial, dan juga spiritual. Setelah menemukan tempat baru, kamu juga perlu mengenal orang-orang baru. Kita harus melanjutkan hidup kan? Beruntunglah hidup di zaman ini karena temanmu tak pernah benar-benar kamu tinggalkan. Mereka akan tetap ada. Di mana? Ya, di internet. Bab 8. Bersikaplah baik. Dunia ini sempit. Bertemanlah dan abaikan musuh. Satu-satunya alasanku berada di sini adalah berteman. Aturan penting menjadi semakin penting di dunia kita yang luar biasa terkoneksi. Saya ulangi. Aturan penting menjadi semakin penting di dunia kita yang luar biasa terkoneksi. Semuanya terkoneksi, tidak ada yang tidak terkoneksi. Camkan itu. Camkan satu hal. Jika kamu membicarakan orang di internet, mereka pasti tahu. Semua orang memasang Google Alert untuk nama masing-masing. Cara terbaik untuk membasmi musuh-musuhmu di internet adalah abaikan mereka.
Cara terbaik untuk berteman di internet, katakan yang baik-baik saja. Hanya satu aturan yang ku tahu. Sikapmu harus baik. Tulis Kurt Vonnegut. Berdirilah dengan orang berbakat. Questlove menulis, bajingan di dekatku hanya orang-orang yang bisa ku contoh. Ingat, masuk sampah, keluar sampah. Kualitasmu akan sama dengan orang di sekitarmu. Di dunia maya itu berarti mengikuti orang-orang hebat secara online yang lebih cerdas dan lebih baik darimu. Orang-orang yang menghasilkan karya yang sangat mengesankan. Saya ulangi, kualitasmu akan sama dengan orang-orang di sekitarmu. Di dunia maya itu berarti mengikuti orang-orang hebat secara online yang lebih cerdas dan lebih baik darimu. Orang-orang yang menghasilkan karya yang sangat mengesankan. Perhatikan apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka lakukan, kemana mereka terhubung. Kamu butuh rasa ingin tahu, sikap baik, stamina, kesediaan untuk tampak bodoh. Harold Ramis, aktor dan sutradara paling sohor bagi orang-orang segenerasiku, karena memerankan Egon dalam film Ghostbuster, pernah mengungkapkan aturannya untuk sukses. Temukan orang paling berbakat di ruangan itu. Kalau bukan kamu, berdirilah di dekatnya. Bergaulah dengan dia. Ramis beruntung. Orang paling berbakat di ruangan itu adalah temannya sendiri, yaitu Bill Murray. Kalau ternyata kamulah yang paling berbakat di sana, kamu harus cari ruangan lain. Berhenti bertengkar dan buatlah sesuatu. Kamu akan lihat banyak kekonyolan di luar sana dan merasa perlu mengoreksinya. Suatu kali aku bergadang di depan laptop, lalu istriku menghardik. Berhentilah bertengkar di Twitter, lakukan sesuatu. Dia benar, namun amarah adalah salah satu sumber daya kreatif favoritku. Henry Rollins mengaku pemarah dan ingin tahu. Itulah yang membuatnya maju. Kadang aku tidak bisa bangun di pagi hari. Aku berbaring di tempat tidur lalu membaca email dan Twitter sampai naik darah. Aku sangat berang sehingga sanggup bangun. Namun aku tidak menyia-nyiakan amarah dengan mengeluh atau memaki orang. Tentu saja ku salurkan pada tulisan dan gambar. Jadi ayo marahlah lalu tuangkan dalam karyamu. Proteslah cara orang lain membuat program dengan cara membuat program baru. Proteslah cara orang lain membuat karya dengan cara membuat karya baru. Tulis Andre Torres. Tulis surat penggemar. Dulu, aku menulis banyak surat penggemar dan sangat beruntung karena dibalas oleh beberapa idolaku. Namun kusadari, surat penggemar hanyalah tekanan bagi sang idola, sehingga ia merasa berkewajiban membalas. Seringkali jika menuliskannya, kita mengharapkan semacam restu atau pengakuan. Seperti kata temanku, Hugh MacLeod. Cara terbaik untuk memperoleh persetujuan adalah tidak membutuhkannya. Cara terbaik untuk memperoleh pengakuan adalah dengan tidak membutuhkan pengakuan, bos. Bila kamu benar-benar menyukai karya seseorang, kamu tidak butuh tanggapan mereka. Bagaimana jika orang yang hendak kamu surati sudah meninggal 100 tahun lalu? Kamu sungguh sial. Oleh karena itu, kusarankan menulis surat penggemar terbuka internet. Internet sangat tepat untuk hal ini. Tulislah postingan blog mengenai karya seseorang yang kamu kagumi dan tautkan ke situsnya. Buat sesuatu dan dedikasikan untuk idolamu. Jawab pertanyaan yang pernah mereka ajukan. Pecahkan satu masalah untuk mereka. Atau poles karya mereka dan sebarkan di internet. Mungkin idolamu akan melihat karya itu, mungkin tidak. Mungkin mereka menanggapimu, mungkin juga tidak. Yang penting kamu menunjukkan apresiasi tanpa pamrih dan menghasilkan karya dari apresiasi tadi. Pengakuan ibarat rambu parkir. Seni modern sama dengan aku bisa lakukan itu. Ditambah, ya, tapi nyatanya tidak. Craig Demrauer.
Tidak enaknya kerja di bidang kreatif adalah kadang ketika orang mulai memahami karyamu, kamu sudah A. bosan bukan main, B. mati. Tidak perlu mencari pengakuan dari pihak luar. Begitu karyamu disebarluaskan, kamu tidak bisa mengendalikan reaksi orang. Ironisnya, karya yang benar-benar bermutu pun terlihat mudah dibuat. Orang akan berkata, kenapa tidak terpikir olehku ya? Mereka tidak akan melihat kerja keras bertahun-tahun di baliknya. Tidak semua orang akan mengerti. Ada saja yang salah paham tentang kamu dan karyamu. Mereka bahkan menjulukimu macam-macam. Jadi biasakanlah diri disalah tafsirkan, diabaikan, atau tak diacuhkan. Solusinya, sibukkan diri berkarya. Tidak usah peduli. Sibukkan selalu berkarya dan tidak usah peduli. Simpan arsip pujian. Hidup ini sepi, kerap kali penuh kekecewaan dan penolakan. Ya, pengakuan ibarat rambu parkir, harus hati-hati dan tidak boleh lengah karenanya. Tetapi tetap saja kita sangat bersemangat jika ada yang berkomentar positif mengenai karya kita, ya kan? Sesekali aku berkesempatan mempublikasikan sesuatu secara online. Selama 1-2 minggu, ku jelajahi Twitter dan email menyenangkan dari orang-orang yang menemukan karya itu. Sungguh menggembirakan. Dan orang-orang yang menemukan karya itu sungguh menggembirakan dan menyesatkan dan memabukkan. Namun aku sudah lama tahu mabuk ini akan reda. Beberapa minggu kemudian ada hari yang sangat muram. Oleh karena itu, semua email positif kusimpan di folder khusus yang berisi makian langsung dihapus. Ketika hari-hari muram tadi datang dan aku butuh dorongan, kubuka folder itu dan kubaca beberapa email. Lalu aku kembali bekerja. Cobalah simpan kata-kata pujian dari orang lain. Gunakan sesekali, tapi jangan larut di dalamnya. Pastikan tulisan itu mudah diakses ketika kamu butuh penyemangat. Mohon maaf dari saya sebagai pembaca audiobook ini kalau ada kepleset dan seterusnya. Terima kasih telah menerima dan tetap mendengarkan buku Austin Kleon berjudul Still Like an Artist. Tidak ada yang sempurna. Dan kesempurnaan terletak pada ketidaksempurnaan. Saya lanjutkan di bab 9, yaitu jadilah membosankan. Hanya itu cara menyelesaikan pekerjaan. Jalani rutinitas dan keteraturan agar karyamu mencerminkan kesungguhan dan keaslian. Tulis Gustave Flaubert. Jaga dirimu. Aku orang yang membosankan. Jam kerjaku ala orang kantoran. Tinggal di lingkungan tenang bersama istri dan seekor anjing. Gambaran stereotype mengenai jenius kreatif yang mengonsumsi narkoba dan berganti-ganti pasangan sudah basi. Itu hanya untuk orang-orang yang ingin mati muda. Intinya, menjadi kreatif butuh banyak energi. Kamu tidak akan punya energi jika dihabiskan untuk hal lain. Lebih baik asumsikan kamu akan hidup lama. Karena itulah Patti Smith menyarankan para seniman muda untuk ke dokter gigi. Jangan lewatkan sarapan, push up, jalan kaki jauh, tidur yang cukup. Neil Young bernyanyi, "It's better to burn out than to fade away." Saya ulangi, "It's better to burn out than to fade away." Lebih baik mati-matian berkarya daripada menghilang begitu saja tanpa jejak. Menurutku lebih baik pelan-pelan saja agar kamu tidak mati muda. Hindari utang. Kebanyakan orang yang kukenal benci membahas uang. Bantulah diri sendiri. Pelajari keuangan sesegera mungkin. Kakekku dulu menasehati ayah, "Nak,
Bukan uang yang kamu hasilkan, tetapi yang kamu simpan. Susun anggaran sendiri. Jalani hidup sesuai kemampuan. Bawa bekal makan siang. Kumpulkan uang recehan. Berhematlah sebanyak mungkin. Bila perlu, pendidikan, pilih yang semurah mungkin. Seni menyimpan uang hanyalah dengan cara menolak budaya konsumtif. Jangan beli makanan di luar. Latte buatan kafe dan komputer baru mengilat itu jika yang lama masih bisa pakai. Jangan beli makanan di luar. Latte buatan kafe dan komputer baru mengkilat itu jika yang lama masih bisa dipakai. Mungkin menurutmu bohemia itu sejenis pekerjaan. Hitung berapa lama kamu tidur. Kenali uang. Manfaatkan waktu. Pertahankan pekerjaan tetap. Kenyataannya, walaupun kamu cukup beruntung sehingga bisa hidup dari bidang yang disukai, mungkin butuh waktu untuk sampai ke titik itu. Sampai masanya tiba, kamu memerlukan pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap menghasilkan uang, networking, dan rutinitas. Bebas dari tekanan finansial juga berarti kebebasan dalam berkarya. Seperti kata fotografer Bill Cunningham, kalau berkarya bukan demi uang, kamu tidak akan merasa terbelenggu. Pekerjaan tetap membuatmu sejalur dengan manusia lain. Belajar dari mereka, mencurilah dari mereka. Beberapa hal dari pekerjaanku dulu dapat digunakan dalam karya di kemudian hari. Kerja di perpustakaan mengajariku cara meriset. Desain web memberiku wawasan membangun situs web. Dan copywriting memberiku kemampuan menjual dengan kata-kata. Sisi terburuk pekerjaan tetap adalah merampas waktumu. Tetapi rutinitas harian membuatmu mampu menjadwalkan waktu untuk mengejar cita-cita secara teratur. Menyusun dan menjaga rutinitas bisa jadi lebih penting daripada punya banyak waktu. Diam berarti kematian kreativitas. Kamu harus terus berkembang. Jika mengalami kebuntuan, kamu juga akan jenuh dengan pekerjaanmu. Lalu kamu butuh waktu lama untuk kembali ke kondisi semula. Jalan keluarnya sangat sederhana. Temukan waktu yang bisa kamu luangkan. Temukan waktu yang bisa kamu luangkan. Pukul berapa kamu bisa mencuri? Lalu kembali ke rutinitas. Kerjakan tiap hari, apapun kondisinya. Tidak ada libur, tidak ada cuti. Jangan berhenti. Kamu akan menyadari kebenaran teori Parkinson. Pekerjaan hanya bisa selesai dengan deadline. Tidak ada yang mengatakan ini asik. Seringkali rasanya seolah kamu menjalani dua kehidupan. Penyair Philip Larkin mengatakan tindakan terbaik adalah anggaplah kamu punya kepribadian ganda. Yang satu jadi rehat bagi yang lain. Kiatnya adalah menemukan pekerjaan tetap yang bergaji layak, tidak membuatmu mual, dan masih menyisakan energimu untuk berkarya di waktu luang. Pekerjaan tetap yang bagus memang sulit ditemukan, tetapi ada. Miliki kalender. Menciptakan karya atau membangun karir adalah akumulasi upaya kecil secara terus-menerus. Menulis 1 halaman per hari sepertinya sepele, tetapi menulis 1 halaman per hari sepertinya sepele. Tetapi jika dilakukan selama 3, 6, 5 hari, jadilah 1 novel. 1 kali sukses dalam pitch klien tergolong keberhasilan kecil. Tetapi beberapa lusin kali bisa membuatmu dipromosikan. Kalender membantumu merancang kerja, menentukan target yang konkret, dan membuatmu maju terus. Metode kalender komedian Jerry Seinfeld membuatnya menulis humor setiap hari. Dia menyarankan kita memasang kalender dinding yang memperlihatkan 1 tahun penuh. Kemudian tandai kerjamu per hari. Setiap hari setelah selesai, beri tanda silang besar di tanggal yang bersangkutan. Targetmu adalah mengisi 1 kotak dan bukan sekedar merampungkan kerja. Beberapa hari kemudian jadilah rantai, ujar Seinfeld. Teruskan dan rantainya akan memanjang setiap hari. Kamu suka melihat rantai itu, terutama bila waktumu hanya beberapa minggu. Tugasmu berikutnya, jangan sampai rantai itu putus.
Miliki kalender, isi kotak-kotaknya. Jangan putuskan rantainya. Miliki buku catatan. Selain grafik peristiwa di masa mendatang, kamu juga butuh grafik serupa mengenai masa lalu. Oh, kamu hanya butuh buku catatan, bukan jurnal harian. Hanya buku kecil untuk mendaftar apa yang kamu kerjakan setiap hari, proyek yang kamu garap, tempatmu makan siang, film yang kamu tonton. Jauh lebih mudah daripada menulis buku harian yang detail. Dan kamu akan takjub betapa membantunya catatan harian semacam ini. Terutama setelah lewat beberapa tahun. Detail kecilnya akan membantumu mengingat rincian yang lebih besar. Dulu, buku catatan dipakai nelayan untuk mendata sejauh mana mereka melaut. Itulah yang kamu lakukan, mencatat sejauh mana kapalmu berlayar. Kalau kamu bertanya kepada diri sendiri, apa peristiwa terbaik hari ini? Kamu akan teringat kejadian-kejadian menyenangkan yang ingin kamu tulis, walau tak meniatkannya. Jika kamu bertanya kepada diri sendiri, apa yang terjadi hari ini? Kemungkinan kamu akan mengingat yang terburuk, karena kamu harus menanganinya. Tanyakanlah kepada diri sendiri hal yang terbaik. Maka akan muncul seberkas sinar air muka ramah seseorang atau makanan yang benar-benar enak. Tulis Carlson Baker. Tom Waits menulis untuk istri dan partnernya, Kathleen Brennan. Dia berkata, penyelamatku adalah dia. Kalau bukan karena dia, pasti sekarang aku tampil di restoran steak. Bahkan bukan tampil, aku memasak di restoran steak. Pasangan yang tepat. Memilih pasangan adalah keputusan terpentingmu. Pasangan yang tepat bukan hanya berarti teman hidup, tetapi juga rekan bisnis dan sahabat yang akan selalu bersamamu. Semua hubungan memang cukup berat, tetapi hanya manusia bermental juara yang sanggup menikahi orang yang terobsesi pada cita-cita kreatifnya. Seringkali kamu harus jadi asisten rumah tangga, koki, pemberi motivasi, ibu, dan editor sekaligus. Semuanya. Pasangan yang baik membuatmu selalu membumi. Seorang teman pernah berkata bahwa hidup bersama orang kreatif pasti menjadikan rumahmu sangat inspiratif. Istriku berkelakar, aku seperti seatap dengan Da Vinci. Oh, istrikulah yang terbaik. Bab terakhir, yaitu bab 10, kreativitas berarti keterbatasan. Tentukan mana yang dibuang. Di era ini, informasi melimpah dan meluap. Orang yang paling maju tahu mana yang harus dibuang, supaya mereka dapat berfokus pada hal-hal yang penting saja. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada ketidakterbatasan. Memikirkan bahwa kamu mampu melakukan apa saja benar-benar menakutkan. Cara mengatasi kebuntuan kreativitas adalah membatasi diri saja. Cara mengatasi kebuntuan kreativitas adalah membatasi diri saja. Memang kelihatannya kontradiktif. Tetapi bila menyangkut karya kreatif, pembatasan berarti kebebasan. Tulis lagu saat istirahat makan siang. Melukislah dengan satu warna saja. Rintislah usaha tanpa modal awal. Buat film dengan iPhone dan beberapa teman. Buat mesin dari suku cadang. Jangan beralasan agar tidak bekerja. Buat sesuatu dengan waktu, ruang, dan bahan yang kamu punya sekarang. Jangan menunggu segala sesuatu sempurna. Batasan yang tepat dapat mendatangkan karya terbaik. Contoh favoritku adalah Dr. Seuss menulis The Cat in the Hat sepanjang 236 kata berbeda. Lalu editornya bertaruh dia tidak mampu menulis buku dengan 50 saja kata berlainan. Nyatanya Dr. Seuss berhasil membuktikannya dengan buku Green Eggs and Ham, salah satu buku anak terlaris panjang masa.
Meyakini bahwa kamu punya banyak waktu, banyak uang, semua warna di palet, apapun yang kamu mau, pasti membunuh kreativitas, kata Jack White. Saya ulangi, meyakini bahwa kamu punya banyak waktu, punya banyak uang, punya semua warna di palet, apapun yang kamu mau ada, hal-hal itu justru malah membunuh kreativitasmu. Tulis Jack White. Berpikir mampu berbuat segalanya sungguh berbahaya. Tenangkan diri supaya kamu bisa berpikir. Pakailah yang ada. Mulai sekarang. Seniman Saul Steinberg berkata, respon kita pada karya seni manapun adalah perjuangan senimannya melawan keterbatasan. Seringkali seorang seniman memilih memenggal banyak hal agar karyanya jadi menarik. Begitupun manusia. Daya tarik kita bukan hanya pengalaman kita, melainkan juga yang belum kita alami. Ini berlaku ketika kamu berkarya. Rengkuh keterbatasan dan teruslah maju. Rengkuh ketidaksempurnaan dan terus maju. Akhirnya, kreativitas bukan hanya soal apa yang kita pilih, tetapi juga yang kita tinggalkan. Pilih dengan bijak dan have fun. Lakukanlah jalan-jalan, buat arsip temuan, pergi ke perpustakaan, beli buku catatan dan gunakan, miliki kalender, mulai mencatat. Berikan 1 eksemplar buku ini pada temanmu, mulai menulis blog, dan istirahat. Rekomendasi bacaan: Linda Berry, What Is It? Hugh MacLeod, Ignore Everybody. Jason Fried, David Heinemeier, Answer Rework. The Gift, Jonathan Lethem, Ecstasy of Influence. David Shield, Reality Hunger. Scott McCloud, Understanding Comics. Annie Lamott, Bird by Bird. Jason Mihaly, Flow at Embreview. Make Flow. Cakupanmu mungkin tidak sama. Tidak semua nasihat itu sehat. Sekali lagi, tidak semua nasihat itu sehat. Jangan ragu mengambil yang sesuai dan abaikan yang lainnya. Kamu bebas, sampaikan pendapatmu atau sapa aku. Buku ini berawal dari sejumlah kartu indeks. Ini beberapa coretan yang tidak jadi kumasukkan ke dalam buku. Bermurah hatilah, tetapi tetap egois agar kerjamu selesai. Merajut versus menenun. Internet, hidup dengannya, mati bersamanya. Originalitas itu sukses yang luas dan dalam. Semua seni adalah hasil kolaborasi. Buat sesuatu untuk orang tercinta, untuk orang yang kamu ingin temui. Orang tuamu menemukanmu, lalu kamu meneruskannya. Mencuri dari dirimu adalah mimpi dan ingatan. Hadirkan keragaman. Seniman membutuhkan saku. Tanya kepada diri sendiri, tes. And then what? And then why? So what? Perjalanan ruang dan waktu. Gali terus, gali terus, gali terus. Kita berikan saja. Mutasi, lirik salah dengar, salinan tak sempurna dari memori. Kamu ingin hari-hari seperti apa? Kerut kening berkeliling. Ragu bukan kacau. Bingung, komponennya banyak. Pengaruh itu aktif, bukan pasif. Teruslah membaca. Buku adalah lensa untuk melihat dunia. Pakai dengan cara yang salah. Jadikan aneh. Peralatanmu seperti balok Lego. Terima kasih telah mendengarkan. Buku ini saya rekam di tanggal 14 Mei 2022 tanpa henti, non-stop, dari jam 9 sampai jam 10 malam.
di Jakarta, Haji Nawi, Cipete, selama 1 jam 19 menit 47 detik. Terima kasih telah mendengar, dan banyak ketidaksempurnaan, kepleset, salah kata, salah huruf, salah maksud, salah nada. Tapi teman-teman masih mendengarkan, terima kasih banyak. Mohon maaf. Forgive me, I'm sorry, I love you, dan thank you.